kabur ke Jakarta itu jangan lupa itu otaknya itu. Oh. Ini Vina itu kata tulangnya keluar. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kita mendoakan almarhumah Vina terlebih dahulu. Al-Fatihah. Cerita diawali dengan diperlihatkan tokoh utama dari film ini yang bernama Vina, di mana Vina yang masih berumur 16 tahun pun terlihat sangat cantik dan heran. Sebelum meninggal, Vina diketahui sangat dekat dengan ibu kolot atau neneknya. Itunya itu tuh, nurunin dari Abah. Gitunya apa? Ngelawannya. Terlihat Vina yang masih duduk di bangku SMA, di mana dia sering dibully oleh teman-temannya. Namun Vina yang tangguh pun selalu berhasil lolos dari pembuli tersebut. Dan mari saya kenalkan dengan tokoh antagonis sekaligus bengis bernama Egi. Ini bebenguknya, di mana si Egi ini merupakan budak degil dan salah satu anggota geng motor sekaligus teman dari Eki, pacarnya Vina sendiri. Dan ternyata si Egi ini memiliki rasa bogoh atau cinta pada Vina. Dia selalu berusaha keras untuk mendapatkan cintanya Vina dari rayuan, menggodanya hingga melakukan hal-hal kekerasan. Sama Koji. Dia apa sih? Karena mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan dari Egi, Vina yang jengkel setengah edan pun melakukan hal yang nantinya akan mencelakai dirinya sendiri, di mana dia meludahi Egi dan sedikit menghinanya. Egi yang merasa dihinakan Vina pun langsung merencanakan sesuatu yang keji untuk mencelakai Vina. Singkatnya, di malam yang poek terlihat Vina, Eki, dan bestinya yang sedang menyaksikan pagelaran dari topeng asal Cirebon, di mana Vina yang tengah duduk santai sambil makan cilok Bang Kipli pun kepikiran dengan perlakuannya terhadap si Egi. Dia pun merasa sedikit ketakutan ketika mendengar kata geng motor. Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gaul aja. Setelah pagelaran beres, Vina dan yang lainnya pun memutuskan untuk pulang. Vina yang dibencong, yang dibonceng Eki pun akhirnya pulang bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka diikuti oleh sekelompok geng motor, di mana geng motor tersebut terus memepet Vina dan Eki, sedangkan yang lainnya dibiarkan begitu saja. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya motor yang dikendarai Eki dan Vina ngaguling atau terjatuh ketika Eki dipukul dari belakang tepat di bagian kepalanya. Nggak tahu dipukul dari belakang. Atas kejadian itu, Eki dan Vina jadi bulan-bulanan geng motor tersebut, di mana Vina yang lebih parah mendapatkan siksaan. Dia dipukul dengan balok, dibenturkan ke motor juga ke aspal. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan kejadian itu yang dijelaskan langsung oleh korinnya Vina sendiri. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede, kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Seakan belum puas dengan apa yang mereka lakukan, para barudak bangor ini pun membawa Vina dan Eki untuk dieksekusi di sebuah tempat yang sangat sepi yang bernama Jalan Perjuangan. Sesampainya di lokasi, geng motor tersebut membantai Eki dengan sangat sadis hingga membuatnya tewas. Sedangkan Vina sendiri yang terbangun dari pingsannya langsung diperkos-kos oleh si Egi dan teman-temannya secara bergilir. Setelah melakukan enak-enak, barudak bangor ini tidak sedikit pun merasa kasihan terhadap wanita. Dengan kolunya mereka memukuli Vina dan melindas dengan motor oleh si Egi hingga membuatnya meninggal. Pengakuan ini pun dituturkan langsung oleh korinnya Vina sendiri. Dede nggak tahu pingsan, bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh ditindis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina.
Setelah keduanya wafat, mereka membawa kembali jasad Vina dan Eki ke tempat di mana Eki dan Vina terjatuh dari motor. Lalu mereka membuat skenario seolah-olah Vina mengalami kecelakaan tunggal. Namun hal tersebut akhirnya terbongkar setelah polisi, neneknya Vina, juga penjelasan dari korennya Vina sendiri melalui sahabatnya yang bernama Linda. Itu tuh salah satunya, ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jadi adik Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Eki di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicari sama papanya Eki. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini percaya, jasadnya enggak kan Mbak. Iya Mbak percaya deh, percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi Vina tahu tuh mau Hadi kan? nikah sama Eki tuh Iya, Mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Eki Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kamu. Kasihan mama deh, mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin Vina semua. dendam Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama kali. Egi, iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya Lagi Dek. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina, nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Sok, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua, mau Matiin semua Dek. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain.
Jadi di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein ngomong. Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh ditindis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu. Ya kan? Sama barengan kan. Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu deh sama Eki ya. Kalau ada yang sampai semua. Udah. Suruh pergi dulu di depannya, suruh pergi dulu. Jangan. Iya. Eki sama Dede kan? Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok dedenya sok. Sama teman-temannya suruh pada pulang semua tuh. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Bantuin. Iya bang. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? Ayo Wak, bantuin Wak. Tamat. Mohon maaf adegan dari film ini kurang menantang. Nanti akan ada part 2 full adegan yang akan saya review. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bangkit ketika kalian dijatuhkan, diam dan cukup buktikan jika kalian dihinakan. Jika kalian membalas cacian dan hinaan tersebut, itu akan merugikan orang lain termasuk diri sendiri juga orang-orang yang ada di sekitarmu.